Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kembali berkumpul di tempat yang mubarakah ini, insyaallah mempelajari agama Allah, terlebih khusus hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan usaha kita mendatangi majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memasuki surganya. Sallallahu alaihi wasallam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan kita, dan kita tak bosan-bosannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Jemaah sekalian berbahagia, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid kita, dan kita telah berada pada bab yang ke-31, yaitu qaulullah ta'ala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Surat Al-Imran ayat 175. Innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah, sesungguhnya mereka hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada aku jika kamu orang-orang yang beriman. In kuntum mu'minin. Kalau pekan yang lalu jemaah sekalian kita bahas tentang al-mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kaitannya dengan bab atau kitab tauhid ini adanya namanya syirik kecintaan. Dan pada kesempatan ini, pada bab ini menyinggung tentang al-khauf, rasa takut. Dan telah kita ketahui bersama, rukun ibadah itu ada 3. Beribadah kepada Allah karena cinta kepadanya, beribadah kepada Allah karena takut dari azabnya, dan beribadah kepada Allah karena mengharapkan ampunan, ridho dan surganya. Dan ibadah jemaah sekalian memiliki jenis-jenis sesuai dengan yang ada pada anggota tubuh kita. Ada yang membagi sampai 3 atau 4 bahkan. Ada al-ibadatul qalbiyah, ibadah hati, wal ibadatul qauliyah, ibadah lisan, wal ibadatu al-badaniyah, ibadah badan. Dan ada yang menambahkan al-ibadatu al-maliyah, ibadah harta.
Jadi ibadah itu sendiri jamaah sekalian adalah segala sesuatu ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yardahu. Segala sesuatu yang mencakup atau sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala minal aqwali wal af'ali, dari perkataan dan perbuatan, adh-dhahira wal batina, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Dan kita telah mengetahui bersama juga bahwasanya ibadah ini tidak boleh kita peruntukkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Adapun contoh al-ibadatul qalbiyah, ibadah hati, adalah cinta kepada Allah, takut kepada Allah, mengharapkan Allah, tawakal kepada Allah, niat. Ini namanya ibadah hati, ibadah yang dilakukan oleh hati kita. Adapun ibadatul qauliyah, ibadah lisan, seperti membaca Quran, ya, berzikir dengan lisan, ini namanya ibadah lisaniyah atau qauliyah yang dilakukan oleh lisan kita. Ada ibadatul badaniyah, ibadah badan selain daripada lisan kita, seperti sholat, ya, puasa, ya, haji, umrah, ya, dan zakat. Walaupun di antara ulama kita mengatakan zakat itu masuk pada ibadah maliyah, khusus harta. Dan ada satu ibadah yang menggabungkan tiga-tiganya. Ibadah apa itu? Salat. Masya Allah. Ya, karena ada niat, ya, niat. Niat itu ibadah hati. Kemudian membaca suratul Fatihah dan bacaan-bacaan yang lainnya, itu ibadah qauliyah, lisan. Dan ada ibadah badaniyah, ruku, sujud. Ya. Nah, kita bahas ini jamaah sekalian, dan pekan yang lalu itu fokus kepada ibadah al-qalbiyah, hati. Pekan lalu kita sudah bahas tentang mahabbah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mencintai makhluk seseorang pun sebagaimana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan kita ini adalah al-khauf, jenis ibadah yang kedua dari ibadah al-qalbiyah, ibadah hati, yaitu al-khauf, yaitu rasa takut, dan juga merupakan salah satu rukun dari ibadah kita. Al-khauf ada macam-macam model takut jamaah sekalian. Ada al-khauf al-masyru', ada takut yang disyariatkan. Takut yang disyariatkan. Yang seperti apa itu dan wajib kita lakukan dan wajib ada pada diri kita, yaitu haddul khaufi ma hajazaka an ma'asillah. Itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Al-khaufu ma hajazaka an ma'asillah. Ma'asillah, ketakutan yang membuat kalian menghalangi diri kalian dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, haddul khauf, batasan takut itu adalah, batasan takut kita kepada Allah adalah takut yang menghalangimu dari bermaksiat kepada Allah. Fama zada ala dzalika, adapun yang lebih daripada itu, melewat batas, fahuwa ghairu muhtaj ilaihi, maka itu tidak dibutuhkan. Kita akan sebutkan nanti kenapa tidak boleh melewati batas. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang kalau sudah melewati batas, maka dia akan terjatuh pada keputusasaan. Oleh karena itu, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibarengi dengan ar-raja, rasa harap. Inilah yang digambarkan oleh ulama kita, bahwasanya rukun ibadah itu diibaratkan seperti seekor burung. Kepalanya itu adalah cinta, kemudian kedua sayapnya takut dan harap.
Nah, kalau dia tidak sama-sama, tidak seimbang antara rasa takut dengan harap, maka dia tidak bisa terbang dengan sempurna. Atau tidak ada sayapnya satu, ya tidak bisa terbang. Apalagi kalau kedua-duanya tidak ada. A'udzubillahi min dzalik. Al-khaufu war-raja'i ka janahit thair. Takut dan harap itu seperti dua sayap burung. Idza stawaya istawat thair wa tamma tayranuhu. Jika ia seimbang maka sempurnalah burung itu dan sempurnalah terbangnya. Wa idza naqasa ahaduhuma, dan jika salah satunya kurang maka akan kurang juga, dan jika keduanya tidak ada maka burung itu sama seperti mati, tidak bisa terbang tentunya. Dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, harus kita hadirkan, harus kita bina dalam diri kita, karena hal itu adalah ibadah yang sangat dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terdapat beberapa sebab yang bisa menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang hati kita gersang, ya tajarra fi maksiatillah, berani dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menumbuhkan rasa takut tersebut. Bagaimana caranya, jemaah sekalian? Di sini disebutkan ma'rifatu asma'illahi wa sifatihi, berusaha mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari asmaul husna dan sifat-sifatnya. Kalaulah jemaah sekalian, yang sebagaimana kita ketahui yang telah Allah beritahukan kepada kita dan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumlah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang telah kita ketahui ada 99. Tapi jumlah ini, jemaah sekalian, tidak membatasi. Maksudnya jumlah nama-nama Allah itu tidak terbatas, hanya Allah yang mengetahuinya. Namun yang diberitahukan kepada kita hanya 99. Bisa dipahami ya? Kalau kita ditanya berapa jumlah nama-nama Allah, ini pertanyaannya umum, maka kita mengatakan hanya Allah yang mengetahuinya. Tapi kalau pertanyaannya adalah berapa jumlah nama-nama Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW, maka kita katakan mi'a illa wahida, 99, 100 kurang 1. Ini yang Allah beritahukan kepada kita. Sama dengan jumlah Nabi dan Rasul misalnya ya. Walaupun ada hadis yang membatasi, tapi hadis tersebut tidak ada yang kuat, tidak ada yang sahih yang menunjukkan jumlah Nabi dan Rasul. Jumlah Nabi dan Rasul yang kita ketahui itu yang tertera dalam Al-Quran itu 25. Tapi bukan berarti jumlah Nabi dan Rasul cuma 25 saja. Tapi itu yang kita ketahui, yaitu yang kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Yang telah kita diajarkan adalah 99. Faman ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghafalkannya, mentadabburi maknanya dan mengamalkannya konsekuensinya, maka dia akan memasuki surga. Maka hendaknya kita berusaha menghafalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah jemaah sekalian berbahagia, dua nama Allah Subhanahu wa taala saja yang kita ketahui dan kita berusaha mentadabburi, menghayati dan mengamalkan dalam diri kita, maka itu cukup sebenarnya. Contohnya saja nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami', Maha mendengar. Allah Maha mendengar, jemaah sekalian. Kalau kita yakin Allah Maha mendengar, maka kita tidak akan berkata-kata dan kita akan berhati-hati dalam berucap. Karena semua yang kita ucapkan itu tercatat dan Allah tahu. Allah Maha mendengar, termasuk tulisan-tulisan kita. Karena tulisan merupakan buah daripada lisan sebenarnya. Apa yang kita ucapkan sebenarnya itu sudah tertulis dalam tulisan-tulisan kita. Kita mengucapkan sebenarnya, tapi kita tuangkan dalam tulisan. Sama orang yang tidak mempunyai kemampuan berbicara misalnya, orang bisu misalnya, dia mau bicara tapi dia pakai tulisan. Tulisan itu sama dengan lisan sebenarnya hukumnya. Jemaah sekalian berbahagia, ini yang harus kita yakini. Kalaulah saja satu nama Allah SWT As-Sami' misalnya, Maha mendengar, Allah Maha mendengar, maka kita akan takut berkata-kata
dan harus akan memperhatikan apakah ucapan saya ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Apakah tulisan yang saya tulis ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, atau apa yang saya sebarkan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Karena semua kan tercatat. Ma yalfizu min qaulin, tidak ada yang diucapkan oleh lisan illa ladayhi raqibun atid, kecuali ada yang mencatatnya. Al-Basir, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Basir, Maha melihat. Allah Maha melihat. Dimanapun kita berada jemaah sekalian, Allah melihat kita. Allah melihat kita. Nah, kalau kita sudah yakin Allah Maha melihat, maka kita akan berhati-hati dalam berbuat. Maka semakin kita mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, akan menumbuhkan rasa takut. Oleh itu para ulama kita mengatakan afdalul ilmu yang paling afdal kita pelajari adalah ma'rifatu asma'illahi wa sifatihi, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus dengan rujukan-rujukan yang benar. Karena ada juga kitab-kitab yang tersebar. Kami sejak dulu SMA itu dapat kitab Asmaul Husna, tapi isinya tarekat-tarekat. Barang siapa membaca zikir ini, menyebut nama Allah 40 kali misalnya dalam sehari, dengan syarat tidak makan daging 40 hari, akan begini dan begitu. Hati-hati dengan tarekat seperti ini. Orang di luar Islam jamaah sekalian ada tarekat seperti ini, tidak boleh makan daging. Mereka mengharamkan agamanya untuk makan daging. Jadi memang tarekat-tarekat seperti ini asalnya dari agama selain Islam. Benar yang dipakai adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tapi diselewengkan tata caranya. Yang dianjurkan adalah walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nama-namanya. Kita meminta rezeki misalnya, kita sebut nama Allah, ya Razzaq, wahai Maha pemberi rezeki. Rezeki itu adalah aku. Ya Wahhab, yang Maha pemberi, berikan aku keturunan misalnya. Ya Ghaffar, berikan aku ampunan. Sebutlah nama-nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita minta. Ini namanya tawassul bi asma'illah wa sifatihi, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita hati-hati ya dalam mengambil rujukan-rujukan dalam masalah ini. Di samping itu jamaah sekalian adalah kata ulama kita, kafa bi khasyatillahi ilma. Cukuplah rasa takut itu kepada Allah dikatakan sebagai ilmu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu mengatakan, al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu takut kepada Allah. Maksudnya apa jemaah sekalian? Semakin tinggi ilmu kita, semakin banyak ilmu yang telah kita ketahui tentang agama kita ini, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala, hasilnya adalah semakin menambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ilmu yang kita pelajari jamaah sekalian tidak menjadikan kita takut kepada Allah, maka ada masalah dari apa yang telah kita pelajari. Olehnya itu Allah mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang takut kepada yang hanyalah yang takut kepada Allah siapa? Para ulama. Kenapa? Dengan seiring bertambah ilmunya, semakin bertambah takutnya kepada Allah. Kalau ilmu yang telah kita pelajari tidak membuat kita takut, berarti ada masalah dari ilmu yang kita pelajari, ataukah memang selama ini niat kita bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ilmu la yuntafa' bih, ilmu la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya kita disuruh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat.
tidak menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini sebutkan, jadi kalau seorang penuntut ilmu semakin menumbuhkan rasa takutnya kepada Allah, maka telah benar dia dalam menuntut ilmu. Akan tetapi seseorang ilmu bertambah namun tidak menambah rasa takutnya kepada Allah, maka ada masalah pada proses menimba ilmunya, atau memang dalam niatnya dalam menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama niatnya menuntut ilmu, bermajelis hanya untuk membangga-banggakan dirinya, atau hanya untuk ya agar bisa mendebat orang, misalnya menyaingi para ahli ilmu dan sebagainya, sehingga baru belajar sedikit sudah bisa mencela para ulama dan memponis orang. A'udzubillahi min dzalik. Ibnu Qayyim mengatakan, jemaah sekalian, ya ilmu itu mengantarkan seseorang takut kepada Allah, maka pasti niatnya terkontaminasi dengan niat yang keliru kalau dia tidak menjadikan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita sebagai penuntut ilmu yang mengajarkan kebaikan juga demikian, mengajarkan ilmu hendaknya senantiasa introspeksi diri, harus senantiasa muhasabah, evaluasi diri. Apakah selama ini ilmu yang kita pelajari agar kita semakin dekat kepada Allah atau selainnya? Bukankah kita mendatangi majelis jamaah sekalian karena mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan al jannah. Barang siapa mendatangi majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, jemaah sekalian, wallahi demi Allah, inni la a'lamukum billahi azza wa jal. Sesungguhnya demi Allah, aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, wa akhsyakum lahu, dan yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Semakin tinggi ilmu, maka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan melalui apa? Mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jemaah sekalian adalah bagaimana kita menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah dengan mengetahui bagaimana azabnya Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bagaimana mengingat dan menyadari begitu dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah di dunia saja api, jamaah sekalian berbahagia, kita tidak tahan dengan api, lalu bagaimana dengan azab Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa? Nauzubillahi min dzalik. Mengatakan ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan yang lainnya, ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, lahum min fawqihim dhulal minan nar wa min tahtihim dhulal dzalika yukhawifu Allah bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. Di atas mereka penduduk neraka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Apa tujuannya jemaah sekalian? Kita dengarkan ayat tentang neraka, tentang azab. Apa tujuannya jemaah sekalian? Dzalika yukhawwifullahu bi ibadah ya ibadi fattaqun. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab tersebut. Wahai hamba-hambaku, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu pernah kita sudah sampaikan, ya Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, ayat-ayat yang pertama kali turun itu adalah dzikrul jannati wan nar, berkaitan tentang apa? Neraka dan surga. Ya, sehingga menumbuhkan rasa takut dan mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala pada diri para sahabat, sehingga ketika telah turun hukum-hukum pengharaman dan yang lainnya, itu menyebabkan mereka langsung melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan jemaah sekalian, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddatil kafirin. Maka takutlah kamu dengan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita termasuk di antara bahan-bahan neraka. Nauzubillah. An-nas wal hijarah uiddat lil kafirin, disediakan bagi orang-orang kafir.
Maksud daripada takut di sini jemaah sekalian adalah seseorang mengambil penghalang bagi dirinya agar jangan sampai diterjerumus ke dalam neraka jahanam. Disebutkan jemaah sekalian kisah seorang pemuda penuntut ilmu, pemuda masih bujang, belum nikah. Suatu daerah di negara Arab, setiap malam dia membaca, mempelajari dan murojaah pelajarannya. Kemudian suatu waktu ada seorang ibu bersama putrinya yang sangat cantik berjalan, ya, ingin pulang ke rumahnya pada jelang-jelang masuk waktu maghrib. Namun karena putri tersebut agak lambat jalannya, ya mungkin karena kecapean, sehingga dia pun lambat dan tertinggal dari ibunya. Ya, tertinggal dari ibunya. Karena sudah menjelang malam dan sudah hampir, ya, dikhawatirkan ada yang mengganggu, ya, ada yang mengganggu wanita tersebut. Karena gelapnya malam, tiba-tiba wanita tersebut melihat suatu rumah yang masih ada penerangnya, maksudnya lampunya masih menyala. Sehingga wanita tersebut datang ke rumah tersebut dan mengintip dari luar. Terlihat seorang pemuda sedang membaca kitab. Kemudian dia mengatakan, kalau pemuda tersebut bukanlah orang baik, maka tidak ada lagi orang baik. Maksudnya apa jemaah sekalian? Dia khawatir karena ini malam ini seorang perempuan sendiri mau pulang ke rumahnya pada malam hari. Khawatir ada yang berbuat jahat kepadanya. Maka dia ingin menginap, yang minta numpang untuk menginap di rumah tersebut. Maka dia pun membenarkan diri untuk mengetuk pintu tersebut dan mengatakan, ya, minta izin untuk bermalam di rumahnya, ya, pemuda tersebut. Namun pemuda tersebut apa yang dilakukan? Mempersilahkan dan memberikan hijab, ya, memberikan hijab antara dia dengan wanita tersebut. Apa yang dilakukan semalaman laki-laki tersebut jemaah sekalian? Seorang untuk penuntut ilmu, ya, namanya orang yang berdua-duaan, setan diantaranya. Setan datang jemaah sekalian berbahagia, membisikkan. Tapi laki-laki tersebut penuntut ilmu, begitu banyak tentang hal-hal yang tentang ma'rifatullah, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mengenal azab Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, sambil membaca kitab semalaman. Apa yang dilakukan jemaah ketika syaitan sudah datang untuk membisik-bisikkan kejahatan? Pemuda ini mengambil lampu api tersebut, lilin, ya, semacam lilin lah. Kemudian diletakkan jari-jarinya di atas lilin tersebut. Panasi jari-jarinya sampai terbitnya waktu subuh, dan setelah itu dia pun mempersilahkan wanita tersebut pergi. Semalaman suntuk dia letakkan jari-jarinya di atas api tersebut. Ya, subhanallah. Maka setelah itu wanita tersebut pulang ke rumahnya, sampai di rumah memberikan kisah tersebut kepada ayahnya, apa yang terjadi pada dirinya. Maka ayahnya tersebut mendatangi syekh yang merupakan guru daripada pemuda tersebut dan menceritakan apa yang terjadi, karena hendak bapak tersebut ingin menikahkan anak tersebut kepada pemuda yang semalam itu. Apa yang dilakukan syekhnya tersebut? Syekh itu pun yang menyuruh, ya, semua murid-muridnya mengangkat semua tangannya. Tidak ada seorang pun kecuali mengangkat tangannya, kecuali seorang pemuda tersebut tidak mengangkat tangannya, karena memang sudah ada kayak luka bakar. Subhanallah. Ini jamaah sekalian, bagaimana seorang pemuda ini? Pemuda ini berusaha merasakan, kalau api saja kau merasakan panasnya api ini, bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah al-khasyah sekalian berbahagia, ditumbuhkan di dalam diri pemuda tersebut, dan Allah telah menyelamatkannya
Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan dari perbuatan fahisyah. Qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua adalah dengan cara berusaha mengenal, mengetahui azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan berusaha menghindarkan diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin menipu orang, kita mengingat tentang ayat-ayat tentang al-mutaffifin, orang yang menipu, memakan riba dan yang lainnya. Kita ingat azab Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah sebutkan pada pekan yang lalu jemaah sekalian, yang menyebabkan kaum Nabi Nuh ditenggelamkan adalah maksiat. Yang menyebabkan Qarun dibenamkan bersama hartanya adalah karena kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan Firaun ditenggelamkan karena kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan kaum Lut, kaum Sodom dijungkir balikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena liwat, homoseks, LGBT. Hati-hati jemaah sekalian. Apalagi di zaman sekarang ini ya, sebagaimana kita ketahui mereka sudah berusaha untuk menyebarkan virus-virus mereka. Alhamdulillah negara Islam Qatar telah menunjukkan izzatul Islam, menolak orang-orang yang menyiarkan LGBT. Kita syukur alhamdulillah dengan izzat tersebut dari sisi situnya. Alhamdulillah. Kemudian jamaah sekalian, di antara hal yang bisa menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah adalah menyadari kurangnya ibadah kita kepada Allah. Menyadari kekurangan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengetahui bahwa dirinya masih kurang dalam menjalankan ibadah kepada Allah, maka itu akan membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita berbicara tentang masalah sunnah jamaah sekalian. Ibadah wajib saja. Ya terkadang kita malas-malas melakukannya. Ya terkadang kita malas-malas melakukannya, bahkan meninggalkan sholat jamaah secara sengaja tanpa uzur. Mana lagi yang lainnya. Ketika kita melihat bagaimana kita tidak bisa atau masih kurang dalam memberikan hak kepada istri kita, kepada anak-anak kita, dan kepada haknya orang lain, kita terus menyadari kekurangan yang telah kita miliki selama ini, sehingga menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita beribadah, dalam kita bermajelis, dalam kita berdakwah. Apakah sudah selama ini kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam kita berorganisasi, berukhuwah, apakah selama ini karena Allah Subhanahu wa taala ataukah yang lainnya? Terus menyadari kekurangan kita jamaah sekalian. Semua kita ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia itu mengira akan dibiarkan mereka mengatakan kami telah beriman padahal mereka belum diuji? Kita akan diuji semua jamaah sekalian berbahagia. Dan dunia ini merupakan darul bala, tempatnya memang kita diuji. Namanya ujian, belum ada hasil. Kalau kita semuanya diuji jamaah sekalian, maka kita tidak boleh menilai orang. Jangan kita disibukkan menilai orang, karena kita semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu begini, semua kita kan diuji. Yang menilai siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita menilai orang. Karena kita semua punya kekurangan, punya dosa yang telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menilai dakwanya orang. Bahkan salah seorang ulama mengatakan jamaah sekalian, saya pernah melihat orang sholat dan dia menangis, dan saya sangka dia telah melakukan riya. Maka dia mengatakan,
Allah telah menghukum saya tidak bisa menangis selama setahun. Subhanallah. Karena kita menilai orang aja mas. Nilai diri kita sendiri, kekurangan kita begitu banyak. Sibukkan dengan kekurangan kita. Jangan sibukkan dengan menilai orang terus. Padahal kita begitu banyak dosa yang telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi jika kita menyadari bahwa selama ini kita kurang muraqabah, kurang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga malas beribadah. Oleh karena itu jamaah sekalian, dengan kesadaran-kesadaran seperti ini kita menyadari kekurangan ibadah kita, maka akan timbul pada diri kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa selalu ingin meminta ampun kepada Allah. Karena Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang senantiasa bertobat. Dan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, perkataan beliau senantiasa kami utarakan dan senantiasa kami ingatkan untuk diri kami sendiri dan kepada jamaah sekalian. Beliau mengatakan orang yang beriman itu jama'a bainal ihsan wasyafaqah. Orang yang beriman itu mengumpulkan perbuatan kebaikan dengan syafaqah, rasa khawatir, rasa takut, khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang munafik jama'a bainal isaati wal aman. Mereka mengumpulkan perbuatan keburukan dengan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Orang yang munafik, mereka menganggap dosanya itu seperti apa? Seperti lalat yang singgah di hidungnya, kemudian dikibas begitu saja pergi, diremehkan. Nauzubillahi min dzalik. Kalaulah seperti penyakit jamaah sekalian, penyakit itu tidak ada penyakit yang serius menjadi penyakit yang besar kecuali sebelumnya adalah penyakit yang kecil terlebih dahulu. Dia kecil dulu, kemudian menjadi misterius dan menjadi lebih kuat. Begitu pula dengan keimanan kita jamaah sekalian. Jangan sampai hati kita menjadi sakit dan kita tidak pedulikan. Selanjutnya jamaah sekalian, di antara hal yang bisa menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah adalah menyadari bahwa musibah, bencana dan hukuman diberikan agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan tidaklah kami memperlihatkan tanda-tanda hal tersebut melainkan untuk menakut-nakuti kalian. Gempa di Cianjur dan di berbagai daerah di Jawa masih ada terus gempa, Gunung Semeru, banjir dan sebagainya jamaah sekalian. Cukuplah hal tersebut membuat kita sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga tidak menimpa tempat kita. Dan kita sebagai saudara perlu saling berbagi dan saling mendoakan satu sama lain. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa menghancurkan segalanya. Kalau Allah menginginkannya jamaah sekalian berbahagia. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan hujan terus-menerus tidak berhenti, akan banjir, akan tenggelam bumi ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah mengatur semuanya agar kita sadar dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga takut terhadap maksiat yang telah kita lakukan. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Betul, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Namun adakah jaminan kita akan bertaubat sebelum kita wafat? Ketika kita bermaksiat, maka kita ingat, jangan sampai saya meninggal dalam keadaan kemaksiatan ini. Nauzubillahi min dzalik. Tentunya juga jamaah sekalian, kita senantiasa meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rasa takut, baik dalam keadaan bersendiri maupun dalam keadaan keramaian. Doa yang kita sering dengar, yang diajarkan dalam syariat ini, Allahumma inni as'aluka al-khusyah fis sirri wal alaniyah. Allahumma inni as'aluka al-khawf fil ghaibi wasy syahadah.
Artinya adalah, ya Allah, aku memohon kepadamu rasa takut di saat sendiri dan keramaian. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Mulk, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersendirian, maka baginya adalah pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Takut terjerumus kembali dalam maksiat saat ini dan di kemudian hari, maka kita berusaha untuk meninggalkannya. Jamaah sekalian berbahagia, di zaman Nabi SAW saja, Nabi SAW pernah menegur sahabatnya yang duduk-duduk di pinggir jalan, yang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Nabi SAW bersabda, wa iyyakum wal julusa fit turuqat. Qalu ya Rasulullah, ma lana buddu min majalisina natahaddatsu fiha. Hindarilah oleh kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami butuh untuk duduk-duduk di situ memperbincangkan hal yang perlu, penting? Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Ya, fa idza abaitum illal majalis fa'atu tariqa haqqahu. Maka jikalau kalian ya tidak bisa kecuali mau duduk-duduk di situ karena ada hal yang penting, maka berikanlah haknya jalanan tersebut. Apa aja haknya jalan, jamaah sekalian? Ya, tentunya seperti apa? Menundukkan pandangan. Tidak suka mengomentari orang lewat. Pandangan dengan lisan dijaga ketika nongkrong-nongkrong. Terutama untuk membicarakan masalah-masalah yang penting. Menganjurkan menjawab salam yang lewat, menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini diantara hak-haknya jalanan. Sungguh jamaah sekalian, hal tersebut ada di zaman Nabi SAW dan Nabi SAW memperingatkannya. Maka ulama kita jamaah sekalian mengatakan, di zaman sekarang ini, selain dulu di pinggir jalan, di medsos, kalau kita harus pegang medsos, pegang HP kita, pegang Android kita, WhatsApp kita, Facebook kita dan sebagainya, dan harus untuk melakukannya karena hal yang penting, maka berikan haknya. Sebagaimana kita berikan haknya ketika di jalan penuh tundukkan pandangan, jangan suka komentar yang tidak jelas, maka begitu juga dalam bermedsos. Ini jamaah sekalian berbahagia, yang senantiasa kita saling mengingatkan. Jangan sampai habis waktu kita dengan gadget kita. Apalagi kalau ya tidak pantas seorang muslim ya kalau sampai main game dengan ya habis waktunya dengan game. Masih berbahagia. Tidak pantas. Habis waktu kita. Mana zikir kita, mana mengaji kita, mana hal yang bermanfaat untuk kita lakukan. Umur itu seperti es batu yang seperti kita tahu ya. Es batu itu tidak dipakai mencair. Begitu juga umur. Harus kita pergunakan dengan baik-baik kalau kita ingin beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah masuk ya. Barakallahu fikum. Kita saling mendoakan ya, tentunya kami sebagai pembicara bukanlah yang terbaik dan bukanlah orang yang melakukan semua ini, namun kita saling mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya untuk mengamalkan apa yang kita telah dengarkan bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hujatul lana wala alaina dan mewafatkan kita di atas hidayah Islam ini. Tawafana muslimin wa liqna bisolihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.